Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Heger Apurina dengan NIM akhir 1004. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan hasil pekerjaan tugas akhir saya di mata kuliah pemrograman website, di mana saya membuat website bernama Hookpoint, yakni sebuah website reservasi lapak pemancingan yang dirancang untuk mempermudah proses pemesanan lapak secara online. Website ini tuh memungkinkan pelanggan melihat informasi mengenai lapak pemancingan yang ada di pemancingan tersebut, kemudian memilih jadwal yang tersedia, serta melakukan reservasi, dan juga mengunggah bukti pembayaran tanpa harus datang langsung ke lokasi pemancingan. Nah, di sini websitenya itu memiliki dua hak akses atau dua role, yaitu ada role admin dan role user atau pengunjung. Pertama-tama di website Hookpoint sendiri itu memiliki landing page. Landing page-nya itu eh, terdapat menu beranda, lapak, login, dan register. Kemudian untuk admin sendiri, admin hanya bisa login tetapi tidak bisa register karena admin akan didaftarkan langsung untuk akunnya, sedangkan user diharuskan untuk melakukan register terlebih dahulu sebelum melakukan reservasi. Kemudian untuk di landing page sendiri, Poin itu memiliki tampilan eh, beranda kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat judulnya, kemudian terdapat keterangan available buka dari pemancingan tersebut, yakni jam 9 hingga jam 4 sore. Kemudian ada informasi mengenai cuaca. Kemudian di bawahnya terdapat informasi mengenai lapak, kurang lebih seperti ini. Di sini kita juga bisa melihat detailnya untuk setiap lapaknya. Kemudian di sini ada tombol booking sekarang, tetapi karena di sini kita belum login, maka eh, tombol booking sekarang ini akan mengarahkan user ke halaman login seperti ini. Kembali lagi ke menu beranda. Nah, di bawahnya lagi terdapat tabel data kolam, di mana pemancingan ini memiliki 4 kolam dengan 4 jenis ikan yang berbeda, yakni ada lele, nila, gurami, dan patin. Dan di sini juga tertera kapasitas dari tiap kolamnya dan status dari lapak tersebut. Kemudian terakhir terdapat footer. Lanjut di menu lapak. Di menu lapak sendiri hampir sama seperti daftar lapak yang ada pada beranda, namun di sini tampilannya lebih luas lagi, dan di sini kita bisa melakukan searching dan filter, dan kita bisa memfilter berdasarkan statusnya dan jenis ikan kolamnya. Kemudian terdapat menu register. Untuk user yang belum memiliki akun di dalam website ini, diharuskan untuk melakukan register terlebih dahulu dengan menginputkan nama lengkap dari user atau pelanggan tersebut, email, nomor telepon, password, dan mengkonfirmasi ulang password yang sudah ditulis sebelumnya. Kemudian setelah register ini berhasil, maka akan diarahkan langsung ke halaman dashboard dari user atau pengunjung tersebut. Nah, selanjutnya ada login hook point. Di sini ketika user atau admin ingin ketika user yang sudah memiliki akun dan admin ingin melakukan atau ingin masuk ke dalam website hook point, maka admin tersebut dan user diharuskan untuk melakukan login dengan menginputkan email dan password. Di sini kita login terlebih dahulu ke user atau ke pengunjung.
Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari em, isi untuk akun pengunjung atau user. Di sini terdapat navbar, kemudian ada informasi mengenai selamat datang dan nama panjang dari user tersebut atau nama lengkap yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, di sini terdapat sidebar dengan isian menu itu ada dashboard, profil, lapak, dan transaksi. Kemudian ada juga fitur logout dan di sini ada fitur dark mode. Untuk dark mode sendiri kurang lebih seperti ini untuk tampilan dark mode-nya. Dan untuk tampilan dashboard, kurang lebih hampir sama dengan yang berada di landing page. Terdapat informasi seperti judul, kemudian buka available lapaknya, terus terdapat cuaca. Terus di sini terdapat shortcut untuk melihat lapak atau melakukan booking. Terus di sini terdapat informasi berapa kali user atau pengguna tersebut atau pelanggan tersebut melakukan transaksi. Selanjutnya terdapat fitur profil. Di sini untuk fitur profil akan memberikan informasi mengenai profil akun yang sedang login saat itu. Nah, di sini terdapat nama dari nama lengkap yang sudah diisikan pada register, email, dan nomor telepon. Nah, di sini kita bisa edit profil atau mengubah profil. Kita bisa melakukan simpan perubahan dan akan muncul pop-up konfirmasi terlebih dahulu apakah kita ingin menyimpan perubahan atau tidak jadi ingin menyimpan perubahan. Ketika tidak, maka akan muncul pesan profil batal diperbarui. Jika eh, jika kita yakin atau ya, maka akan muncul pesan profil berhasil diperbarui dan profil akun akan diperbarui menjadi informasi yang lebih baru lagi. Selanjutnya di lapak ya di fitur lapak sendiri ini hampir sama dengan halaman lapak pada landing page, tetapi di sini kita sudah bisa melakukan booking. Di sini kita bisa melakukan searching terlebih dahulu atau filter juga bisa. Nah, seperti itu. Sebentar mungkin agak berat untuk melakukan Zoom dan membuka website secara bersamaan. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin di sini kita juga bisa melihat detailnya. Mohon maaf karena masih sedikit loading untuk gambarnya. Di sini dapat kita lihat untuk detail dari lapak yang kita pilih. Kemudian kita juga bisa melakukan booking atau reservasi. Nah, di dalam halaman booking lapak atau reservasi tersebut terdapat informasi mengenai lapak yang akan kita pesan, kemudian informasi dari akun tersebut atau orang yang ingin mereservasi atau melakukan booking. Kemudian di sini kita akan kita diharuskan untuk menginputkan tanggal booking, jam booking, jumlah orang, terus metode pembayaran dan kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk mengupload bukti transfer seperti itu.
Dan untuk biaya yang ditransfer itu harus sama dengan total harga pada hasil kalkulasi otomatis pada sistem ini. Semisal kita akan booking di besok hari Minggu di jam 8, jumlah orangnya 2. Nah, di sini untuk harga 80.000 untuk lapak AS1 dengan jumlah orang 2, maka total harga yang harus dibayarkan itu 160.000. Kemudian metode pembayarannya kita pilih BRI dan pengunjung harus mengupload gambar atau hasil bukti transfer tersebut. Misal kita menggunakan gambar ini, kemudian kita bisa melakukan booking sekarang. Nah, di sini akan muncul pop-up konfirmasi lagi. Jika kita melakukan batal, maka akan muncul pesan booking telah dibatalkan. Jika kita yakin untuk melakukan booking, maka akan muncul pesan booking berhasil disimpan dan kembali ke halaman lapak. Seperti itu. Kemudian kita akan lihat di menu transaksi. Nah, di sini terdapat transaksi yang baru saja kita lakukan. Jadi di lapak AS1, kemudian kita bisa melihat detail transaksinya dengan status menunggu. Kemudian kita juga bisa melihat lebih jelas untuk gambar dari bukti transfernya seperti itu. Kemudian user atau pelanggan juga bisa membatalkan booking ketika user tidak jadi melakukan pembookingan, tetapi biaya yang sudah dibayarkan, biaya yang sudah ditransfer atau dibayarkan tidak bisa dikembalikan kepada user atau pelanggan seperti itu. Misal kita membatalkan booking, nah akan diarahkan ke tab selesai, di mana di sini ada booking dibatalkan. Nah, ini tadi yang sudah kita batalkan pembookingannya, seperti itu. Terus untuk di menu transaksi sendiri, di sini kita memiliki 3 tab, yaitu tab menunggu, dikonfirmasi, dan selesai. Itu. Terus di sini terdapat logout. Kita ke admin, kita membuat transaksi lagi terlebih dahulu saja di akun user yang sama. Dan untuk yang status not available, di sini kita tidak bisa booking karena lapak dari pemancingan tersebut masih belum tersedia atau mengalami proses perbaikan dan lain sebagainya. Kita misalkan booking ini di besok di jam 8. Nah, karena transaksi beda lapak, oh ya. Salah. Nah, sebelumnya kan kita melakukan transaksi di lapak AS1. Nah, di tanggal 7 bulan ini. Nah, karena sebelumnya sudah membatalkan transaksi, maka jam booking jam 8 ini akan tersedia lagi. Seperti itu. Misal 3 orang. Booking ya. Terus,
Kami lakukan booking lagi di tanggal yang sama. Nah, karena sebelumnya kita sudah booking di tanggal 8, maka di jam 8 di tanggal yang sama, maka di sini di tanggal yang sama tetapi jam 8 tidak tersedia seperti itu. Ini kita pilih di jam 11. Maka kita cek. Nah, di sini kita memiliki dua transaksi di tanggal yang sama tetapi di jam yang berbeda. Nah, ini untuk yang di jam 8 sebelumnya dan ini di jam 11 yang sudah kita lakukan. Terus di sini juga terdapat searching, akan muncul lele. Kemudian, nah jika kita filter berdasarkan ikan nila, maka akan munculkan pesan tidak ada transaksi yang menunggu seperti itu. Lalu kita kembali logout dan login menggunakan akun admin. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan akun admin. Di sini hampir sama seperti user, terdapat navbar dan ucapan selamat datang untuk akun yang sedang login. Kemudian di sini ada sidebar yang berisi menu dashboard, profil, pengelolaan, transaksi, logout, dan juga mode dark mode. Untuk mode dark mode-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan untuk di halaman dashboard sendiri, itu terdapat shortcut. Untuk admin dapat melakukan tambah data lapak atau menambah lapak untuk user melakukan reservasi. Kemudian di sini ada informasi mengenai rekapitulasi total pendapatan, total transaksi, dan lapak yang sedang aktif saat ini. Kemudian di bawahnya terdapat tabel daftar transaksi yang sudah terjadi sampai detik ini. Di sini terdapat transaksi dari Nabil Hegar di lapak AS1 di tanggal 7 Juni dan ada yang di dan di jam 8 dan jam 11 seperti yang sudah kita transaksikan sebelumnya. Terus di sini juga bisa memfilter berdasarkan status. Nah, seperti ini. Kemudian juga bisa memfilter berdasarkan tanggal. Nah, tidak ada transaksi seperti itu. Terus untuk yang di profil kurang lebih sama seperti user, di sini akan menampilkan informasi profil akun yang sedang login. Di sini ada profil akun admin. Kemudian kita bisa mengedit profil atau mengubah profil. Di sini sama. Hmm, muncul konfirmasi juga. Jika kita tidak, maka akan muncul pesan. Jika ya, maka akan muncul pesan juga. Terus di sini ada menu pengelolaan, di mana admin dapat mengelola lapak dari menu ini. Terdapat tambah lapak, melihat data lapak, kemudian ada edit lapak. Tapi di sini tidak terdapat delete secara hard delete, tetapi terdapat
soft delete seperti mengubah status menjadi not available seperti itu. Jadi untuk lapak ini tidak bisa direservasi oleh pengguna atau user. Sama seperti sebelumnya, di sini bisa melakukan pencarian, kemudian filter, kemudian di sini bisa melakukan tambah lapak. Bentar, tambah lapak. Sebentar. Namanya Deta satu. Harganya 130.000, status available, jenis kolam, patin. Lalu kita bisa menyimpan dan muncul pop-up konfirmasi seperti ini. Jika kita tidak, maka akan muncul pesan. Jika ya, akan muncul pesan seperti ini. Kemudian kita juga, nah ini akan muncul lapak DA1 dengan status available. Kemudian kita juga bisa melakukan edit lapak, misal not available, simpan perubahan. Jika tidak, akan muncul pesan. Kemudian jika ya, maka sebentar. Nah, maka akan berubah statusnya seperti itu. Lanjut di menu transaksi. Nah, ini adalah transaksi yang sudah kita buat sebelumnya, sama seperti pada halaman user. Di sini terdapat tab menunggu dikonfirmasi dan selesai. Nah, untuk data transaksinya sendiri, di sini admin bisa melakukan tolak transaksi atau mengkonfirmasi transaksi, di mana admin harus memvalidasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh user. Jika sesuai, maka dapat dikonfirmasi. Jika tidak sesuai, maka dapat melakukan talak konfirmasi. Di sini admin harus mengisikan alasan penolakan dari transaksinya. Semisal kirim penolakan. Nah, di sini kita akan melihat di bagian tab selesai itu terdapat transaksi yang
kita tolak sebelumnya. Di sini kita lihat untuk detail transaksinya. Di sini terdapat informasi alasan penolakannya. Terus yang dikonfirmasi akan masuk ke tab konfirmasi di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk lapak yang sudah direservasi dan berada di tahap dikonfirmasi, maka ini akan menjadi bukti untuk tiket masuk nantinya. Jadi, user dapat menunjukkan hasil detail transaksinya dan admin dapat menyelesaikan transaksi seperti itu. Lalu di sini ada dark mode juga. Terus, oh ya, terdapat responsif juga. Ini untuk tampilan iPad atau tablet. Terus ini untuk tampilan mobilenya. Ini. Terus kita juga melihat lebih detail gambar dari bukti TF-nya itu atau transfernya. Begitu. Oke, lalu kita akan kembali lagi ke akun user sebelumnya. Di sini juga sudah responsif. Ini untuk tampilan mobile. Terus ini untuk tampilan tabletnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan cek transaksi yang sudah dikonfirmasi, yakni ada di sini. Transaksi sebelumnya yang sudah dikonfirmasi oleh kita, oleh admin. Di sini ada tanggal 7 bulan 6 di jam 11. Ini sudah dikonfirmasi dan yang ditolak akan muncul di sini. Nah, di sini juga akan muncul alasan penolakannya. Transaksi melalui transfer tidak diterima, seperti itu. Kemudian di landing page juga kita sudah responsif untuk di menu tablet atau iPad mini seperti ini. Dan untuk di mobile seperti ini. Nah, mungkin itu saja hasil dari demonstrasi website yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.